hukum sholat id. Ya, kemudian kata beliau, kemudian hukum daripada sholat id ini adalah sunnah. Liqaulil a'rabi, ya, dengan berdalil perkataan seorang badui, yaitu ketika beliau datang dari kampungnya berkonsultasi dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, kewajiban-kewajiban beliau, ya. Kemudian kata Rasulullah, kata orang Badui ini, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apa masih ada lagi nih kewajiban, ya, apa kewajibanku terhadap Allah, ya, ghairu, ya, selain sholat 5 waktu itu. Beliau kan berkonsultasi kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, ya, kewajiban kita kepada Allah, ya, adalah sholat 5 waktu, dan barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu ini, sudah pasti Allah akan berikan dia pahala, Allah akan muliakan dia dengan surga, ya. Kemudian ditekankan lagi oleh si Badui ini, ya, orang Arab Badui ini, ya, kata orang Arab Badui ini, ya Rasulullah, masih ada lagi kah kewajibanku selain itu, ya, selain sholat 5 waktu? Ya, kata Nabi, qala la illa an tatawwa'a, ya, nggak ada lagi kecuali, ya, sholat-sholat sunnah yang kamu lakukan, yang kamu laksanakan dengan sukarela. Nah, itu terserah, silahkan, ya. Dari hadis ini, ya, bisa kita fahami bersama keluarga sekalian bahwa ternyata sholat selain sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah, karena ditekankan oleh si Badui ini dengan mengulang kembali pertanyaannya, ya Rasulullah, masih adakah kewajibanku lagi kepada Allah, ya, atau cuman sholat 5 waktu ini saja? Nah, makanya kata Rasulullah, lah, nggak ada lagi, ya, kewajiban kita sebagai seorang hamba, seorang muslim yang berkaitan dengan sholat itu hanya sholat 5 waktu. Adapun kalau kita mau menambah sholat di luar sholat 5 waktu, silahkan. Maka itu terhitung sebagai sholat tatawu, sukarela, sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, sedangkan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, apakah itu terhitung dari sholat 5 waktu? Enggak. Ya, itu di luar sholat 5 waktu. Dari sinilah kata Imam Syafi'i, ya, berarti sholat id itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya sunnah, ya. Wa huwa fis sahihaini, dan hadis ini hadis sahih, ya, terdapat dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Makanya dari sinilah kemudian kata Imam Syafi'i, ya, yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengutip perkataan Imam Syafi'i, wa hadza ma nassa alaihi Syafi'i, ya. Jadi inilah pendapat pribadi Imam Asy-Syafi'i, ya. Ya, dan juga ini, ya, pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab kita, yaitu hukum sholat id itu sunnah. Waqila, ya, kalau ada kata-kata qila, ya, teman-teman sekalian, ya, ini sebagai tambahan wawasan aja. Kalau nggak salah sudah pernah kita jelaskan, ya, dalam perkenalan kita dengan beberapa mustalahat. Jadi penting sekali dalam mempelajari mazhab ini untuk mengenal beberapa istilah-istilah yang sering digunakan oleh para fuqaha, terutama ahli fikih dan juga dalam internal mazhab kita. Salah satu yang sering digunakan oleh beliau-beliau adalah kata-kata qila. Nah, qila ini sama kedudukannya di dalam ilmu hadis, namanya sigot tamrid, ya, untuk menunjukkan bahwa itu lemah. Nah, makanya kata beliau apa? Waqila, berarti ini pendapat yang lemah. Apa itu? Ada sebuah pendapat di luar sana yang mengatakan bahwa sholat id itu, ya, hukumnya fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana definisi fardu kifayah? Ya. Jadi gugur kewajibannya, ya, kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian kita. Tapi kita bisa berdosa semua kalau tidak ada yang mewakili untuk menggugurkan kewajiban itu. Itu kurang lebih definisi dari fardu kifayah. Tapi ini pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Hanabilah, ya. Semoga nggak salah, yaitu pendapat yang masyhur di sana. Nah, alasan
mazhab Hanabila mengatakan bahwa hukum sholat id itu sebagai fardu kifayah, mereka melihat bahwa sholat id ini itu termasuk di antara bagian dari syiar-syiar Islam. Ya. Makanya teman-teman sekalian, ya walaupun kita berbeda pendapat dengan Imam Ahmad dan juga para masyaikh ulama-ulama Hanabila, tapi ini patut dipertimbangkan ya. Alasan mereka menyimpulkan hukum sholat id itu adalah fardu kifayah. Kenapa? Ini unik alasan mereka. Mereka mengatakan bahwa kedudukan sholat id ini itu bagian dari syiar. Syiar itu ya dituntut untuk melaksanakan secara terang-terangan, itu namanya syiar. Ya. Termasuk sholat 5 waktu ya. Dan juga syiar-syiar yang lainnya. Makanya teman-teman sekalian, kenapa sholat id ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka, walaupun nanti di dalam internal mazhab kita itu ada beberapa pandangan, tapi secara keseluruhan itu sangat dianjurkan untuk ditunaikan di lapangan terbuka. Alasannya apa? Karena kembali kepada tadi penjelasan Sadah Hanabila yang mengatakan bahwa sholat id ini itu dia bagian dari syiar Islam. Dan barang siapa yang menampakkan, mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, ya diantaranya sholat Idul Adha, Idul Fitri ini, yaitu dengan ditunaikan secara terang-terangan di lapangan terbuka, berarti itu adalah tanda bukti kesempurnaan takwa kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka bentuk tindakan ihtiram kita terhadap syiar tersebut adalah bagian dari kesempurnaan takwa kita.